Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Sebab Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita jangan tawar hati. Kita masuk dengan penuh iman. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi pagi hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang peduli. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, Kau sanggup, sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan.
Mari bawa hatimu untuk terus percaya kepada Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang mampu Tuhan memulihkan kehidupan kami. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Tanda penyerahan diri kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicaralah kepada setiap kami. Dan setiap kami Tuhan boleh semakin mengenal Engkau. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ungkapkan isi hati-Mu ya Bapa melalui hamba-Mu ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam doa pagi online pada hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur cinta Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih sayang Tuhan terus melindungi sepanjang istirahat kami malam tadi. Dan seluruh sakit penyakit kami, Tuhan juga sudah sembuhkan. Kami imani kami diberi kesehatan. Keluarga kami, orang tua kami, istri, anak, dan juga seluruh kerabat kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap dalam tema memenangkan jiwa bagi Kristus. Mengapa kita harus terus diingatkan tentang perkara ini? Mengapa kita terus masih membicarakan tentang memenangkan jiwa? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah tugas setiap orang percaya yang sudah diamanatkan di dalam Alkitab. Hari ini mari kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, 18 dan ayat yang ke-27. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat yang ke-18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dan kita langsung ke ayat yang 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mungkin ada beberapa dari kita yang baru menyadari bahwa ternyata ada ayat seperti ini di dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 tadi dikatakan bahwa memberitakan Injil adalah merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar sukacita. Alkitab berkata bahwa sungguh indah, sungguh luar biasa kedatangan orang yang membawa kabar sukacita, yaitu berita Injil. Sebab di dalam berita Injil ada janji keselamatan bagi jiwa yang terhilang. Tahukah Bapak Ibu bahwa tugas gereja ada 3, yaitu marturia, diakonia, dan koinonia. Marturia artinya bersaksi. 3 tugas gereja dan salah satunya adalah bersaksi. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ketika berbicara tentang memenangkan jiwa, kita tidak perlu harus mengambil kursus ataupun sekolah teologi terlebih dahulu. Kalau punya kesempatan, itu lebih baik. Tetapi bersaksi atas cinta Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu sudah memberitakan kabar baik kepada orang lain. Bahkan ada lagu yang berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Beritakan Injil dimanapun Anda berada. Beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Dan dikatakan upahnya apa? Upahnya adalah aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita memberitakan Injil dengan motivasi yang benar. Memberitakan Injil dengan motivasi yang baik. Supaya di dalam ayat 27 tadi dikatakan, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Kita tidak boleh menjadi calok surga, hanya seperti calok bis yang menawarkan Semarang, tetapi calok itu tidak berangkat. Kita tidak bisa menawarkan surga, Yesus, tetapi ternyata kita sendiri tidak berangkat dan tidak menerima keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memberitakan Injil, kita pun melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya, supaya kita tetap di dalam keselamatan dalam Tuhan Yesus. Seorang ateis pernah berkata kepada seorang temannya, "Hai teman, engkau adalah teman yang kejam." Teman itu berkata, "Kenapa aku kejam?" "Ya, engkau kejam karena engkau seorang Kristen, tetapi engkau tidak pernah memberitakan kabar baik tentang Yesus yang engkau punya. Karena Yesusmu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bagaimana engkau bisa menahan kabar baik? Bagaimana engkau bisa merahasiakan kabar luar biasa itu? Bahwa itulah satu-satunya jalan keselamatan. Bagaimana engkau tidak bisa membagikannya? Bagaimana bisa engkau menahan berita seluar biasa itu?" Seorang ateis berkata kepada temannya yang pengikut Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu menunggu ada seorang yang berkata kepada kita, "Bagaimana mungkin engkau tidak menceritakan tentang Yesusmu kalau akhirnya aku tidak mendapat bagian dalam keselamatan?" Mari sekuat tenaga, segenap jiwa kita memberitakan kabar keselamatan dan memenangkan jiwa bagi Yesus. Dan apa upahnya? Upahnya adalah sukacita di dalam Tuhan dan menerima keselamatan bersama dengan Tuhan. Tetap kuat, tetap percaya, tetap semangat, dan menangkan jiwa bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.